Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. معاشر المسلمين جماعة Masjid Ubay bin Ka'ab yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah kita selalu berusaha untuk memberikan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala-galanya untuk kita di kehidupan dunia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan kepada kita taufik dan hidayahnya di dalam menjalani kehidupan kita di permukaan buminya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam tak lupa kita sampaikan untuk manusia terbaik pilihan Allah, sang kekasih Al-Khalil, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin jamaah yang saya cintai karena Allah, ahibbati fillah, kita kembali melanjutkan pelajaran di dalam kitab Sifat Salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah tentang kaifiyah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan judul Sifat Salat Nabi. Dan poin kita di dalam kitab ini masih melanjutkan apa yang telah kita sampaikan pada pekan yang lalu, yaitu ad'iyatu al-istiftah, doa istiftah atau doa iftitah. Ini sama saja, istiftah atau iftitah, yang artinya pembuka. Doa ul istiftah artinya adalah doa pembuka. Seseorang yang ingin membuka salatnya atau mengawali salatnya, maka dianjurkan baginya untuk membaca doa ini. Dan doa istiftah hukumnya adalah sunnah. Apabila seseorang tidak membacanya ketika salat, maka salatnya sah. Namun apabila seseorang menghadirkannya dalam salat, maka kehadiran sunnah-sunnah ini akan mempengaruhi penilaian, ya. Amal yang kita kerjakan tidak akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting untuk kita fahami bersama, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Sebuah amalan walaupun hukumnya sunnah, tidaklah wajib, akan tetapi di mata Allah tidak ada yang kecil.
tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian mengira itu suatu hal yang kecil, padahal di sisi Allah azim, sangatlah besar. Bahkan bisa jadi yang kita pandang, yang kita nilai itu kecil, namun ternyata di mata Allah suatu hal yang besar. Dan sebaliknya. Dan itu dipengaruhi dengan niat seseorang. Setiap amal yang dikerjakan oleh manusia dipengaruhi bagaimana seseorang menghadirkan niat di dalam beramal. Oleh karenanya Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan, rubba amalin rubba kabirin tusaghiruhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Sebuah amalan yang besar menjadi kecil karena niat, dan sebuah amalan yang kecil menjadi besar karena niat. Sebuah amalan yang besar bisa menjadi kecil di mata Allah karena niatnya, dan sebaliknya sebuah amalan yang kecil menjadi besar karena niatnya. Rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah wa rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah. Oleh sebab itu, ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah, tatkala kita melakukan sebuah amalan, maka pentingnya seseorang untuk memiliki niat yang saleh, memiliki niat yang saleh. Dan tidaklah seseorang dimudahkan oleh Allah untuk memiliki niat yang saleh kecuali mereka-mereka yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah bosan untuk selalu meminta bantuan kepada Allah. Ketika kita memandang ada sesuatu yang kita butuhkan, minta sama Allah. Siapa di antara kita yang tidak butuh niat yang saleh? Siapa di antara kita yang tidak butuh dengan niat yang ikhlas? Setiap kita membutuhkan niat yang ikhlas, dan kebutuhan itu laporkan kepada Allah. Kebutuhan kita itu curhatkan kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar benar-benar Allah membantu kita untuk memiliki niat yang saleh. Karena permasalahan niat, sekali lagi, bukan permasalahan yang ringan, bukan permasalahan yang enteng. Saya pernah menyampaikan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, perkataannya yang sangat luar biasa terkait dengan niat. Siapa yang bisa mengingatkan dalam majelis ilmu ini? Ada yang bisa menghadirkan catatannya kembali? Perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah terkait dengan pembahasan niat. Ada yang mencatat? Atau hanya mengandalkan pendengaran atau rekaman? Siapa yang bisa menghadirkan? Pentingnya menghadirkan niat. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pernah mengatakan, al-'amilu bilal ikhlas kal musafiri yamla jirabahu ramlan yahmiluhu yuthqiluhu wa la yanfa'uhu. Al-'amilu bilal ikhlas, seseorang yang beramal tanpa ikhlas, kal musafir, seperti orang yang sedang musafir. Yamla jirabahu ramlan, dia memenuhi kantong-kantong perbekalannya dengan pasir dan batu.
dia bawa kemana-mana dalam perjalanan safarnya, memberatkan dia dan tidak memberikan manfaat untuknya. Itulah perumpamaan seorang yang beramal tanpa ikhlas. Bagikan orang yang sedang musafir, memenuhi kantong-kantong perbekalannya, tas-tasnya dengan pasir dan batu. Dia bawa kemana-mana, memberatkan dia dan tidak mendatangkan manfaat untuknya. Itulah ibarat orang yang beramal tanpa ikhlas. Tidak berarti amalan tanpa ikhlas. Setiap amalan membutuhkan ikhlas. Karena amalan tanpa ikhlas tidak akan sampai kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena yang Allah terima hanyalah amalan yang ikhlas. Dan tidaklah kalian diperintahkan untuk beramal melainkan untuk bisa memurnikannya karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dalam surat Al-Bayyinah ayat yang keberapa? Ayat yang kelima. Tidaklah kalian diperintahkan illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, kalian murnikan untuknya Allah dalam agama ini. Baik, doa istiftah hukumnya sunnah dan kaitannya dengan niat. Jangan kita meremehkan amalan yang sunnah, karena bisa jadi amalan yang sunnah itu yang memiliki niat yang saleh dari seseorang menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap amalan yang dikerjakan tercatat rapih di sisi Allah laporannya. Jangan pernah kita mengira amalan sunnah itu kecil. Ya, kalian mengira kecil padahal di mata Allah itu besar. Amalan yang kita kerjakan, yakinlah tidak akan hilang begitu saja. Akan tapi dia tercatat. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan, semuanya tercatat rapi di sisi malaikat-malaikat Allah yang Allah tugaskan. Innallaha la yudhi'u 'amalal muhsinin. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amalan orang-orang yang berbuat kebajikan. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita, ahibati fillah, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan apa yang telah kita upayakan. Baik, pada pertemuan yang lalu sudah berapa doa istiftah yang kita bawakan? Sudah berapa? Sudah 4 ya? 4 atau 5? Hah? 4 ya? Baik. 4 ini mudah-mudahan sudah dipraktekkan ya. Hah? Sudah Pak Hilmi? Belum? Masya Allah. Jujur. Masya Allah. Barakallahu fikum. Lain kali jujurnya sudah ya. Ana jujur aja deh, nggak apa-apa gitu kan. Tapi lain kali jujurnya sudah gitu. Baik, ma'asyar muslimin dimuliakan Allah. Kita masuk kepada doa yang kelima. Doa yang kelima, doa istiftah yang kelima. Doa istiftah yang kelima dibawakan oleh beliau al-muallif, sang pengarang kitab, dengan lafaz yang dibawakan oleh al-Imam Abu Dawud, al-Imam Hakim dengan sanad yang sahih dan disepakati kesahihannya oleh al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Bagaimana lafaz doa istiftah yang kelima? Yaitu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini cukup simpel ya. Simpel, sangat pendek. Satu baris. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan doa ini, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
inna ahabbal kalami indallah atau inna ahabbal kalami ilallah an yaqula al-'abdu subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Sesungguhnya kata Nabi SAW, perkataan yang paling dicintai oleh Allah dari hambanya adalah tatkala seorang hamba mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Apa artinya? Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Wa bihamdika, dengan segala pujian-pujianmu. Wa tabaraka ismuka, dan kemuliaan nama-namamu. Wa ta'ala jadduka, dan tingginya kedudukanmu, kemuliaanmu. Wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan selainmu. Ini doa istiftah yang kelima. Kemudian doa istiftah yang keenam. Siapa doa istiftah yang hafal yang kelima ini? Insya Allah banyak ya. Banyak ya. Baik. Yang keenam, beliau katakan mithluhu wa yazidu fi salatil laili la ilaha illallah thalathan, Allahu akbar kabira thalathan. Yang keenam sama dengan doa istiftah yang sebelumnya, yang kelima tadi, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Akan tetapi dia menambahkan lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Dan doa istiftah dengan lafaz ini Nabi hadirkan dalam salat malam. Doa istiftah dengan lafaz ini Nabi hadirkan dalam salat malam. Salat malam di sini salat apa? Salat apa? Salat sunnah atau salat fardu? Salat sunnah. Nabi alaihi salatu wassalam memiliki bacaan-bacaan khusus yang Nabi hadirkan dalam salat malam. Doa istiftah yang Nabi hadirkan khusus dalam salat malamnya diantaranya doa yang kita bacakan tadi dengan tambahan la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian dia membaca Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Sudah pernah baca doa ini? Siapa yang sudah pernah? Siapa yang sudah praktekkan doa ini dalam salat malamnya? Ada yang pernah? Baik. Upayakan salat malam antum hari ini baca doa istiftah dengan doa istiftah ini. Pasang niat. Insya Allah salat malam saya kali ini saya akan hadirkan doa yang Nabi ajarkan. Bismillah. Pasang keinginan untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW yang belum pernah kita amalkan. Ya, doanya sama dengan doa yang biasa antum baca, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kemudian ditambah dengan membaca la ilaha illallah 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian baca Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Sangat mudah. Ya. Itu Nabi baca dalam salat malamnya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Baik, doa istiftah yang selanjutnya, yang keberapa? Yang ketujuh. Jadi doa istiftah itu banyak. Ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ini insyaallah semuanya hafal ya. Hafal ya? Hafal. Dan doa istiftah yang satu ini sering kali digabungkan dengan yang keberapa? Yang nomor berapa? Yang nomor 2. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan. Padahal ternyata itu dua doa yang terpisah. Itu yang sempat saya singgung pada pertemuan yang lalu. Orang Indonesia ini paling suka memodifikasi, bukan hanya urusan dunia tapi urusan agama juga. Dimodif, punya kendaraan dimodif, punya ini dimodif. Kurang puas, agama yang dimodif. Tambah sini, kurangin situ, gabungkan sana, gabungkan sini. Ya, Masya Allah. Baik, ma'asyal muslimin, inilah pentingnya kita belajar agar kita tahu bahwa ternyata selama ini doa yang saya baca itu gabungan dari dua doa yang itu tidak pernah dicontohkan. Silakan Anda baca doa yang pertama atau yang kedua. Jangan satu yang kedua digabungkan atau satu yang ketiga digabungkan. Ini bukan masalah kombinasi. Coba kombinasikan yang satu sama yang kedua, yang tiga sama yang keempat, yang keempat sama yang kedua, yang ketiga, yang pertama, yang kelima dengan yang keenam. Lah. Nabi katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti kalian melihatku salat. Apakah Nabi pernah mencontohkan dua doa digabungkan? Tidak. Ya sudah. Satu saja cukup. Ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ. Maka tidak dibenarkan seorang menambahkan dengan doa istiftah yang lain seperti yang biasa kita fahami dahulu ketika kita belajar di SD. Wallahu alam, di sini saya tidak tahu. Sama juga saya dulu SD di Jakarta. Antum orang Pekanbaru. Bagaimana SD antum di sini? Sama juga? Oh, gado-gado. Masya Allah, sama ya. Oke, berarti bakatnya sama. Baik, ma'asyal muslimin dimuliakan Allah. Tatkala seorang sahabat membaca doa istiftah dengan lafaz ini, apa kata Nabi SAW? Ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Sangat menakjubkan seseorang yang membaca doa istiftah dengan doa ini, Allah bukakan untuknya pintu-pintu langit. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Nabi SAW mendapati ada sahabat yang membaca doa dengan doa ini, maka Nabi SAW takjub kepada sahabat ini. Kenapa? Karena Allah bukakan untuknya pintu-pintu langit. Allah muliakan seseorang yang membaca doa ini dengan Allah bukakan pintu-pintu langit. Karena langit memiliki apa? Memiliki pintu. Langit memiliki pintu. Seperti hadis Bara' bin Azib yang menerangkan tentang perjalanan ruh seorang mukmin ketika wafat, atau perjalanan ruh seorang siapapun dia, mukmin maupun kafir. Ketika dia mendapati kematian di hadapannya, maka ruh ini akan dibawa oleh malaikat. Dan malaikat akan membawa ruh ini ke arah langit dan akan melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan
Malaikat maut yang membawa ruh ini meminta izin kepada malaikat yang ada di langit yang pertama. Dibukakan pintu, naik ke langit yang kedua. Dibukakan pintu, naik ke langit yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Minta izin. Tidak ada istilah ada seorang bisa menembus langit yang pertama tanpa prosedur. Minta izin dengan penjaga yang Allah tugaskan di sana menjaga pintu. Subhanallah. Langit itu yang mana? Langit berbeda dengan awan. Hah? Ustaz, ana naik pesawat, langit di bawah ana, Ustaz. Nggak perlu minta izin. Itu belum langit. Kata para ulama, langit itu yang sejauh mata memandang itu belum bisa antum tembus. Di langit itu sangat tinggi. Ya, langit pertama itu sangat tinggi sekali. Begitu juga langit yang setelahnya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Ya, bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat, kalau tidak salah dari riwayat Abdullah bin Abbas, sesungguhnya perjalanan antara bumi dengan langit yang pertama itu 500 tahun. Hah? Ini naik pesawat langsung Anda mengatakan sudah sampai menembus langit? Tidak. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan hambanya yang membaca doa istiftah dengan doa ini, dengan Allah bukakan pintu-pintu langit itu. Satu lafaz Allah bukakan pintu-pintu langit semuanya untuk dia. Bukan hanya satu pintu. Futihat laha abwab. Abwab jamak dari bab. Bab pintu. Ya, kalau antum ke Masjid Nabawi ada sekitar 43 pintu yang mengelilinginya. Babus Salam, Babul Hijrah, Bab Abdul Malik, bab pintu. Sekeliling Masjid Nabawi sekitar 43 pintu atau 45, 48 misalnya. Maka di sini Nabi mengatakan abwab, pintu-pintu, bukan satu pintu saja yang dibukakan oleh Allah ketika seorang membaca doa ini, tapi sekian pintu-pintu langit. Futihat laha abwabus sama. Sungguh menakjubkan, Allah bukakan untuk seorang yang membaca doa ini, Allah bukakan pintu langit yang semuanya Allah bukakan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini doa yang keberapa? Yang ketujuh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini kemuliaan doa dengan lafaz ini. Masing-masing doa punya kemuliaan-kemuliaannya tersendiri. Yang kedelapan, sangat dan lebih pendek dari yang sebelum-sebelumnya. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Pernah antum menghadirkan doa ini ketika doa istiftah? Nah, alhamdulillah. Istaftaha bihi rajulun akhar faqala sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Apa terjemahannya? Baca. Masya Allah. Kata Nabi SAW, aku melihat ada 12 malaikat yang berebut dari orang yang membaca doa ini. Mereka, para malaikat, berebut, berlomba-lomba untuk menyampaikan kalimat yang dibaca oleh orang ini dan Allah, dan mereka, para malaikat, akan melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Aku melihat ada 12 malaikat yabtadirunaha. Mereka berlomba-lomba, berpacu untuk menyampaikan kalimat yang dibaca oleh sahabat ini, dan para malaikat itu berlomba-lomba melaporkannya kepada Allah, diangkat ke langit. Subhanallah.
Doanya alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Masya Allah. Makanya saya sampaikan, ma'asyar muslimin, jangan antum cukupkan doa istiftah satu untuk semua sholat, agar antum mendapatkan kemuliaan ini, kemuliaan ini, kemuliaan ini, kemuliaan ini, kemuliaan ini. Ini sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu. Jangan mencukupkan dengan satu doa zikir, doa istiftah satu saja. Allahumma ba'id, Allahumma ba'id, setiap sholat antum baca. Sedangkan di sana Nabi mengajarkan doa ini, doa ini, doa ini, doa ini, doa ini. Dan masing-masing doa memiliki keunggulan dan kemuliaannya tersendiri. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Aku melihat ada 12 malaikat, laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Dalam riwayat yang lain dikatakan, aku melihat ada 12 malaikat, mereka berlomba-lomba menyampaikan kalimat yang dibaca oleh hamba Allah ini, dan mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan di dalam melaporkan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Doa yang keberapa? 9. Masya Allah, banyak ya doanya. Wah, istiftah ini banyak sekali. Allahumma, ini panjang ma'asyar muslimin. Panjangnya perlu dibaca enggak? Nanti dibaca nggak dihafalin lagi. Jangan jujur belum baca ya. Baik. Baca enggak? Nih, jemaah. Baca ya. Oke, baca. Besok dihafalin ya, setoran ya. Ya, siap setoran insyaallah ya. Nanti sebelum masuk periksa ini sama setoran dulu. Kalau enggak boleh masuk. Semakin ketat ini, semakin ketat seleksinya. Satu orang nanti saya sendiri di sini. Masya Allah. Ini haditsnya sahih, riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari, ma'asyar muslimin. Alhamdulillah. Semoga yang sudah hafal bisa memotivasi yang lain, dan yang belum semoga bisa untuk menambah khazanah ilmiahnya. Baik. Nabi SAW mengajarkan doa istiftah yang cukup panjang. Jadi yang panjang itu ada 2 ya, yang nomor 2 sama yang nomor 9. Yang nomor kedua riwayat siapa? Imam Muslim, sahih. Yang kedua tadi yang panjang riwayat Muslim. Yang kedua yang panjang riwayat Bukhari. Muslim juga ya. Baik. Allahumma lakal hamdu. Ana bacakan saja ya. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu antal malikus samawati wal ardi wa man fihin, wa lakal hamdu antal haqq wa wa'duka al haqq wa qawluka haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq was sa'atu haqq wan nabiyyuna haqq wa muhammadun haqq. Allahumma laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu anta rabbuna wa ilaikal masir faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lam bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir anta ilahi la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Panjang, siap dihafal insyaallah ya. Bismillah, baca bismillah dulu, semoga Allah mudahkan. Nanti malam ada PR ya, nanti malam PR nih. Antum kan udah lama gak dapat PR kan, bapak-bapak udah lama gak dapat PR nih, udah gak sekolah lagi, PR kerja lembur aja palingan. Nah, baik, ini nggak perlu diterjemahkan ya, nanti habis waktunya. Wa kana yaquluhu sallallahu alaihi wasallam, yang ingin memiliki doa ini bisa merujuk kepada buku sifat salat Nabi. Sudah banyak di tangan-tangan para ikhwan yang memiliki kitab sifat salat Nabi. Kalau bisa antum punya, yang belum punya beli. Hadirkan di dalam rumah. Satu rumah ada satu. Sehingga ada
tempat antum untuk mempelajari sifat salat Nabi yang sudah kita sampaikan di sini, ya. Nah, buku sifat salat Nabi ini banyak. Ada yang dikarang oleh Syekh Shalih bin Utsaimin, ada yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Munjid, ada yang dikarang oleh Syekh bin Baz, para ulama muasir, ulama kontemporer. Ya, ada yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ya. Yang saya pakai yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كالأنواع الآتية. Dan kata beliau, Nabi SAW membaca dalam salat malamnya beberapa doa istiftah. Yang keberapa nih? Yang ke-10. Masya Allah, ternyata doa istiftah itu banyak. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Doa ini Nabi baca ketika salat apa? Salat malam. Berarti ada berapa doa yang sudah kita ketahui tadi? Doa istiftah yang Nabi baca dalam salat malam ada berapa? Ini yang keberapa? Ini yang kedua. Yang pertama tadi, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah akbar kabir Allah akbar kabir Allah akbar kabir. Yang kedua yang ini. Allahumma anta Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Sudah dua berarti. Doa istiftah yang kita ketahui yang dibaca oleh Nabi dalam salat malamnya. Antum salat malam berapa rakaat? 11 rakaat, Masya Allah, Alhamdulillah. Sama dengan salat malamnya Nabi SAW. Nabi salat malamnya 11 rakaat, baik Ramadan maupun di luar Ramadan. Antara rakaat yang pertama dengan rakaat yang ketiga, antum selingi dengan salam. Berarti setiap takbiratul ihram, di situ antum baca doa istiftah. Istiftah yang pertama tadi takbiratul ihram lagi, rakaat yang ketiganya baca doa istiftah yang kedua. Ternyata ada doa istiftah lagi yang pernah Nabi baca dalam salat malamnya, nomor 11. Nomor 11, kana yukabbiru 'ashran wa yahmadu 'ashran wa yusabbihu 'ashran wa yuhallilu 'ashra wa yastaghfiru 'ashra. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa istiftah dalam salat malamnya mengucapkan takbir sebanyak 10 kali, mengucapkan tahmid 10 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Setelah itu Nabi mengucapkan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah sebanyak 10 kali. Tasbih 10 kali, Subhanallah, 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 Subhanallah. Wa yuhallilu 'ashra, dan Nabi bertahlil, La hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah, atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil membaca apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa yastaghfiru 'ashra, dan Nabi beristighfar sebanyak 10 kali. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ada berapa? Berapa? Takbir 10, tahmid 10, tasbih 10, tahlil 10, istighfar 10. Berapa? 50. Setelah itu Nabi membaca Allahumma ghfirli wahdini warzuqni wa'afini 10 kali. Allahumma ghfirli wahdini warzuqni wa'afini 10 kali. Berapa? 60 kali. Kemudian Nabi membaca Allahumma inni a'udzubika minadh-dhiqi yaumal hisab 10 kali. Allahumma inni a'udzubika minadh-dhiqi yaumal hisab. Apa artinya? Ya Allah,
aku berlindung kepadamu dari sempitnya urusanku di hari perhitungan. Masya Allah, ini doa luar biasa. Allahumma inni a'udzubika minadh-dhiqi yaumal hisab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesulitan dan kesukaran di dalam perhitungan, hari perhitungan nanti ya Allah. Itu Nabi baca sebanyak 10 kali. Subhanallah. Ya. Sudah berapa doa malamnya? 3. Baik. Yang ke-4 atau yang ke-12 yang juga pernah Nabi baca dalam sholat malamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dzul malakut wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dzul malakut wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Sudah berapa doa untuk salat malam kita? 4. Itu yang ke-12 dari keseluruhannya. Khalas, selesai doa istiftah. Pembahasan doa istiftah sudah selesai. Pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita memasuki bacaan setelah doa istiftah. Nah, dan kembali kami ingatkan, ma'asyar muslimin dimuliakan Allah, bagi antum yang memiliki kebiasaan sholat malam, upayakan menghadirkan bacaan-bacaan yang secara khusus Nabi hadirkan dalam sholat malamnya. Ya, Nabi SAW memiliki bacaan-bacaan khusus dalam sholat malamnya, bukan hanya doa istiftahnya saja. Doa istiftahnya khusus Nabi hadirkan dalam sholat malam. Bacaan Qur'annya pun khusus, seperti witir Nabi baca sabbihisma rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Ya. Kemudian rukuknya pun juga ada zikir khususnya yang Nabi sering hadirkan dalam salat malamnya. Hampir mirip dengan zikir doa istiftah yang terakhir. Apa doa istiftah yang terakhir tadi? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dzul malakut wal jabarut wal kibriyah. Agak mirip. Ketika ruku Nabi membaca subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ya. Gitu juga ketika i'tidal, ada bacaan khusus Nabi dalam salat malamnya. Li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Ya. Dalam sujudnya Nabi juga punya doa khususnya. Nah, maka hendaklah kita berusaha untuk mengikuti apa yang Nabi contohkan dalam salatnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, sudah masuk Isya ya? Sudah masuk ya? Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.